Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua yang menyaksikan channel pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bersemangat untuk belajar menggali ilmu pengetahuan. Nah, Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini, video pembelajaran dari channel ini akan membahas tentang materi sosiologi kelas 11, yaitu diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian, ciri, dan klasifikasi diferensiasi. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang diferensiasi ras. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang diferensiasi suku bangsa. Nah, para siswa sekalian, seperti yang sudah kita bahas pada video pembelajaran yang pertama, bahwa salah satu ciri diferensiasi itu adalah ciri budaya. Nah, ciri budaya inilah yang mendasarkan terjadinya diferensiasi suku bangsa. Nah, sekarang kita pelajari dulu pengertian suku bangsa itu apa ya. Nah, menurut Kuncharaningrat, suku bangsa itu adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan kebudayaan. Jadi yang mengikatnya, yang menjadikan mereka terikat satu dengan yang lain adalah adanya kesamaan kebudayaan. Dan sedangkan kesadaran dan identitas sering dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi bahasa ini berperan dalam menyatukan atau menjadi identitas bagi masyarakat atau manusia yang memiliki kebudayaan yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan suku bangsa. Jadi intinya suku bangsa itu adalah adanya kesamaan kebudayaan. Sekarang kita akan pelajari apa saja unsur-unsur kebudayaan itu ya. Menurut Kuncharaningrat, unsur kebudayaan itu yang pertama adanya sistem religi ya. Adanya sistem religi ya. Kemudian yang kedua adanya sistem dan organisasi kemasyarakatan ya. Yang ketiga sistem pengetahuan, yang keempat bahasa. Ini tadi sudah kita bahas, bahasa ini sebagai alat pemersatu ya atau sebagai identitas ya. Kemudian kesenian dan sistem mata pencarian hidup. Nah, sistem teknologi dan peralatan. Nah, inilah sebenarnya unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal ya. Misalnya kita lihat, suku bangsa Jawa memiliki bahasa yang berbeda dengan suku bangsa Minang. Suku bangsa Batak memiliki kesenian yang berbeda dengan suku bangsa Melayu misalnya. Nah, inilah perbedaan-perbedaan inilah yang mengakibatkan terjadinya diferensiasi suku bangsa. Nah, baiklah para siswa, kita akan melihat suku bangsa yang ada di wilayah Sumatera ya. Di wilayah Sumatera ini ada suku bangsa Aceh ya. Ini ada Aceh. Kemudian ada Batak ya. Di sini ada Melayu. Di sini ada Minang ya. Di sini ada Melayu Jambi dan lain-lain. Nah, inilah suku bangsa yang terdapat di wilayah Sumatera. Baiklah, kemudian kita lihat di Jawa. Nah, di Jawa ada suku bangsa Sunda ya. Ini wilayah Jawa Barat, ada suku bangsa Sunda. Kemudian ada ini suku bangsa Tengger ya, suku bangsa Tengger. Kemudian ini suku Jawa. Nah, inilah suku bangsa yang terdapat di Pulau Jawa. Nah, kemudian di Kalimantan tentu saja yang terkenal adalah suku Dayak. Kemudian di Kalimantan Selatan itu ada suku Banjar ya. Nah, inilah diferensiasi suku bangsa yang terdapat di wilayah Kalimantan. Kemudian kita lihat di wilayah Sulawesi. Di wilayah Sulawesi ada Bugis ya, ada Makassar ya, ada Toraja, kemudian Minahasa, ada Toli-Toli, Bolaang Mongondo, Gorontalo, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan jenis-jenis suku bangsa yang terdapat di Pulau Sulawesi. Baiklah, kita lanjut. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, ada Bima, ada Lombok, ada Flores, ada Timor, Rote, dan lain sebagainya. Nah, ini suku bangsa yang berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Nah, kemudian di Kepulauan Maluku ada suku bangsa Ternate, ada Tidore. Nah, inilah suku bangsa yang terdapat di wilayah Kepulauan Maluku. Dan di Papua ini sebenarnya sangat banyak sekali suku bangsa ya, yang terkenal seperti suku Dani, suku Asmat, Korowai, dan lain sebagainya.
di Papua ini bahkan ya meskipun terlihat mereka berasal dari ras yang sama, tapi ternyata suku bangsanya sangat beragam. Nah, para siswa sekalian, inilah keragaman suku bangsa yang ada di wilayah Indonesia. Jadi keragaman suku bangsa ini bisa dilihat dari bahasa yang berbeda, kemudian dari kesenian yang berbeda, sistem religi yang berbeda, teknologi peralatan hidup yang berbeda. Nah, inilah yang menjadi ciri dari perbedaan suku bangsa. Nah, baiklah para siswa sekalian, seperti yang sudah kita pelajari bahwa diferensiasi sosial itu sifatnya horizontal. Nah, artinya apa? Perbedaan suku bangsa yang ada di wilayah Nusantara ini tidak ada satu suku bangsa yang kedudukannya lebih tinggi dari suku bangsa yang lain. Semuanya memiliki hak dan kedudukan yang sama. Nah, itulah makna dari diferensiasi sosial. Baiklah para siswa sekalian, terima kasih sudah menyaksikan channel pembelajaran ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan jangan lupa acungkan jempolmu ke atas jika kalian merasakan bahwa channel ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk berbagi video ini sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan kalian. Terima kasih, kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.